Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat suatu proyek dalam bentuk podcast dengan mengusung tema tasamuh atau toleransi. Di sini telah hadir bersama kami Bang Novian menjadi selaku narasumber kita. Beliau lulusan S1 Teologi di Institut Injil Indonesia Malang. Kemudian saat ini beliau melanjutkan S2-nya dengan jurusan Sosiologi Agama di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Kita akan menyaksikan podcast antara Mas Agus dan Bang Novian. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Kami di sini akan melakukan podcast tentang toleransi atau tasamuh dalam konteks Islam Wasatiyah. Dan di sini kami telah mengundang salah satu narasumber, yaitu Mas Novian, ya Mas. Mas Novian ini dari Ambon, seorang mahasiswa S2 Sosiologi di UKSW Salatiga. Terima kasih Mas telah datang di sini, telah memenuhi undangan kami untuk memenuhi podcast pada hari ini. Seperti itu Mas. Jadi kita di sini akan membahas tentang toleransi seperti itu ya Mas. Ya, toleransi itu adalah seperti tidak membedakan satu sama lain. Jadi tetap menghargai satu sama lain seperti itu tanpa membedakan sesuatu seperti itu. Kemudian di sini kita telah menyiapkan beberapa pertanyaan ya Mas. Pertanyaan yang pertama ini tentang pendapat Kakak tentang toleransi dalam sudut pandang agama Kristen. Kemudian apakah ada batasan-batasan toleransi tertentu di dalam agama Kristen seperti itu? Ya, terima kasih ya buat kesempatan yang mulia ini. Jadi ini sebenarnya forum pertama saya berbicara dalam komunitas yang membutuhkan ilmu tentang toleransi. Nah, dalam konteks Indonesia, toleransi itu merupakan hal yang paling penting, hal yang substansial, hal yang fundamental. Dan kalau ditarik lagi ke dalam agama, itu tuh merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Nah, dari ajaran agama. Kalau dari agama Kristen tersendiri memandang toleransi adalah sebuah aktivitas, sebuah kewajiban yang merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Karena kita hidup di dalam lingkungan pun itu tidak menutup kemungkinan kita bukan cuma mayoritas orang Kristen saja, tetapi ada di antara beberapa masyarakat atau beberapa kelompok itu menganut agama yang berbeda dengan kehadiran kami. Nah, kalau Kristen sendiri itu berbicara tentang toleransi, kalau untuk dalam konteks Indonesia sebenarnya sudah bisa terlihat bahwa orang-orang Kristen itu memang memiliki sikap yang sangat toleransi. Nah, ini juga berbarengan atau dipandu langsung dengan pengajaran dari sosok pribadi Tuhan yang disembah, itu Tuhan Yesus yang mengajarkan untuk menghargai orang lain, karena dalam kehadirannya di dunia juga dia itu juga hidup bercengkrama, dia mengajar itu bersamaan dengan adanya agama-agama lain, jadi seperti agama Yahudi, agama Romawi. Jadi ketika dia melakukan pengajaran Kristen pun dia juga menghargai agama-agama Yahudi, agama Romawi, dan dia juga pun mengutip naskah-naskah, teks-teks itu. Jadi konsep yang telah dia tanamkan, teladnya yang dia berikan itu boleh ada sampai saat ini, sehingga pengajaran toleransi itu sebenarnya kalau orang Kristen itu lebih cenderung kepada kayak kesabaran, kesetiaan, dan penghargaan dan menghargai. Nah, lebih lanjut kalau berbicara batas-batasan, ya sebenarnya setiap toleransi itu memerlukan batasan, dan dalam kekristenan sendiri sebenarnya itu kami akan bertoleransi, kami akan terus menghargai selama kehadiran kami, situasi di mana kami ada itu bisa membuat kami nyaman, bisa membuat kami bahagia. Tetapi kalau dalam kehadiran kami, dalam situasi di mana kami tempat tinggal, kami mendapatkan ancaman, penindasan, atau mendapat ketidaklayakan, itu pasti akan kami pertanyakan masalah toleransi. Nah, dalam beberapa aspek, kalau contoh kita berbicara dari segi lingkungan hidup, kita bisa melihat mayoritas orang Indonesia itu ya tidak menutup kemungkinan kecenderungan kita bisa saling menghina,
saling mengejek, saling mendiskriminasi lah istilah Iya. sekarang. Tetapi kalaupun itu hanya masih sekedar yang biasa-biasa saja, mungkin kita bisa mentoleransi. Tapi kalau itu sudah berakibatkan pada pengancaman atau pada membuat kita merasa tertekan, nah itu mungkin batasan toleransi kami mungkin akan lebih kami tunjukkan, lebih kami tonjolkan, sehingga saya rasa baik Kristen maupun agama-agama yang lain tetap mempunyai batasan. Dan dengan kata lain itu, kalau toleransi itu akan dibatasi apabila itu sudah mengancam kehidupan, terus membuat tertekan ataupun yang sejenisnya. Kira-kira seperti itu gambaran. Jadi kalau berbicara untuk toleransi dalam konsep Kristen, itu sangat wajar dan sangat perlu dibutuhkan, karena kita umat beragama, kita perlu untuk menghargai orang yang berbeda dari kita, karena berbeda itu indah. Tetapi dalam perbedaan pun, jikalau ada sebuah kesalahpahaman atau penindasan atau ancaman pun, itu pun harus kita kaji lagi. Kira-kira itu Mas kalau dari segi Kristenan. Jadi tadi Masnya bilang pas yang apa batasan toleransi apabila terjadi suatu ancaman atau diskriminasi seperti itu, maka kami akan menonjolkan toleransi tersebut itu. Berarti beruntungnya kita bisa datang ke Salatiga ini. Maksudnya kan kita Salatiga ini termasuk kota toleran seperti itu. Banyak dalam banyak lingkup beragama bisa berdampingan seperti itu. Banyak Islam ada, Kristen ada, semua agama itu seperti ada. Kemudian yang ingin saya katakan yang kedua itu yaitu tentang toleransi antar umat beragama dan keterkaitannya dengan sila pertama mengenai hal tersebut dalam Pancasila. Dan saat ini apakah Indonesia ini bisa dikatakan sebagai negara yang toleran seperti itu? Apakah Indonesia ini sudah disebut toleran atau belum? Karena emang dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat berbagai masalah-masalah, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermedia sosial seperti itu. Apakah Indonesia ini bisa disebut sebagai negara toleran seperti itu? Ya, kalau toleran dengan kaitannya dengan sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa itu saya pikir sebuah garis panjang yang sangat mulia, karena di dalamnya akan menciptakan sebuah harmonisasi, dan di dalamnya situ akan memberikan kebebasan orang untuk saling menghargai kepercayaan dari orang lain. Nah, kalau berbicara tentang sejauh mana Indonesia ini adalah negara yang bertoleransi, saya pikir dengan pencetusan sila pertama itu, kalau kita lihat historisnya, sebenarnya itu kan sila pertama ini sempat menjadi problem kan, kontroversi. Tetapi dengan istilahnya dengan rahmat Tuhan bisa dirubah, dan dalam perubahan itu maka konsep ketuhanan yang Maha Esa itu bisa diterima dan tidak dipermasalahkan oleh siapa saja. Nah, bayangkan saja kita ada 5 agama di Indonesia. Kalau kita masih memakai konsep yang lama, itu berarti otomatis hanya satu agama yang bisa menggunakan itu. Tetapi 5 atau 4 itu tidak bisa menggunakan, karena isi substansinya jelas bahwa itu berbeda. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa ini, ya Tuhan yang dianggap satu, Tuhan yang dianggap Esa, dan silakan didefinisikan, diaplikasikan dalam kepercayaan masing-masing, sehingga bahasa itu menjadi bahasa yang enak. Nah, dan dalam pada realitas sekarang dari pencetusan itu, kita melihat bahwa sebenarnya menurut saya bangsa Indonesia itu sudah sangat toleransi. Tetapi fenomena-fenomena, realita-realita yang ada sekarang ini memang ya tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata bahwa fakta-fakta yang terjadi di sini ialah banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali contoh-contoh di mana terjadinya kasus-kasus intoleran. Ya, mungkin dalam penyulitan untuk izin rumah ibadah, penyediaan tempat ibadah, ataupun mengancam tempat ibadah orang lain. Tapi menurut saya ini itu bukan Indonesianya yang membatasi, tetapi oknum-oknumnya. Jadi secara legalitas, legitimasi Indonesia, negara yang sangat mulia ini sudah memberikan sebuah
pemahaman bahwa ini negara besar, ini negara yang harus bertoleransi. Tetapi pada praktiknya di dalam setiap kehidupan orang, terlebih khusus setiap kehidupan orang beragama itu ya mereka melakukan praktik-praktik intoleransi. Jadi sejauh mana kita melihat bahwa Indonesia telah menyediakan wadah, tapi dalam wadah yang diberikan itu disalahgunakan, sehingga banyak sekali kita melihat diskriminasi dari kaum yang fundamental, dari kaum yang merasa dia mayoritas, atau kaum yang minoritas kembali menyerang kaum yang lain. Jadi itu ada sebuah rangkaian yang panjang. Jadi Indonesia sudah menyediakan, Indonesia merupakan negara yang toleransi, dan kalau dalam bahasa sekarang tuh Indonesia sudah mengembangkan paham pluralisme, artinya bahwa semua agama itu sama dan semua agama itu mempunyai keyakinan yang perlu dihargai. Tapi pada praktiknya kita bisa melihat bahwa beberapa daerah di Indonesia itu masih membuat kecenderungan pada realita itu. Jadi kalau untuk menjauh sih Indonesia sudah oke. Cuman orang-orangnya aja. Cuma beberapa oknum seperti itu ya. Aja. Kemudian yang pas tadi dalam menyinggung tentang izin pembangunan rumah ibadah seperti itu saya mendengar salah satu berita yang ada di Cilegon seperti itu ya. Itu dalam kasusnya ada suatu rumah ibadah seperti itu kan, karena tidak diizinkan membangun rumah ibadah karena emang di sana itu emang orang Kristen sedikit kan. Kemudian SKB 2 menteri seperti itu mengeluarkan suatu izin pembangunan rumah ibadah, harus ada beberapa syarat seperti itu. Apakah izin pembangunan rumah ibadah ini apakah harus ada apa tidak seperti itu? Apakah dalam pembangunan rumah ibadah itu ada kebebasan apa yang harus diatur seperti itu? Lebih baiknya seperti itu. Gimana menurut pendapatnya? Ya, jadi kembali lagi ya, Indonesia itu negara yang mulia, negara yang mempunyai sistem hukum tersendiri, negara yang mengatur seluruh tatanan kehidupan aspek dari masyarakat dari warganya, dan negara pun menjamin untuk kehidupan beragama setiap orang. Tetapi dalam sistem hukum sangat diperlukan untuk melegitimasi dari sebuah produk komunitas, yaitu agama. Nah, kalau untuk berbicara izin pembangunan gereja atau melihat fenomena kasus seperti ini, sebenarnya itu kita bisa melihat dari sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya mungkin kami orang Kristen merasa bahwa kami kayak tertolak, kami akan merasa bahwa kok kami didiskriminasi, kami rasa kayak kami tidak diberikan wadah, tidak diberikan ruang. Tetapi mungkin sisi positifnya ialah bagaimana melihat bahwa dalam gereja yang kami bangun, dalam komunitas ibadah yang kami bangun, apakah sudah mempunyai unsur-unsur hukum, dalam artian kami sudah mempunyai izin untuk membangun rumah ibadah, ataukah kami sudah mempunyai syarat-syarat untuk mendapat persetujuan dari lingkungan warga sekitar, karena itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi dalam urusan IMB ini sebenarnya itu bagi saya secara pribadi itu 50-50, ada positif ada negatifnya. Jadi walaupun dengan peran media massa sekarang itu seakan-akan dengan fenomena-fenomena seperti ini tuh mencoba untuk membuat sebuah berita yang sangat memporak-poranda, sangat mengganggu telinga atau kayak mengganggu emosi kita karena ketika mendengar entah dari Kristen atau dari Islam. Tetapi pada prinsipnya yang harus kita lihat bahwa seperti saya katakan tadi ialah bagaimana kita melihat sisi positif dan negatif. Kalau dilarang atau ditolak karena memang tidak memiliki izin, maka setidaknya ada upaya atau negosiasi untuk mencoba menolong kaum Kristen atau kaum orang-orang Kristen, orang gereja yang mau beribadah. Jangan menolong untuk MB atau memberikan persetujuan dari warga, dari lingkungan sekitar. Tetapi kalau memang itu mutlak karena mutlak karena mungkin kaum mayoritas menolak atau warga tidak setuju dengan kehadiran orang Kristen, situ ya kembali lagi kita lihat ini urusan hukum dan HAM, dan memang kita harus kembalikan ke entah pihak gerejanya sendiri ataupun ke kita pakai jalur pengadilan. Ya, tapi kita lihat lagi
kenyamanan beribadah tuh ya harus didasari pada persetujuan bersama ya. Percuma kalau kita mau melangsungkan ibadah tapi kalau di sekeliling kita tidak setuju kan, istilahnya kita beribadah dalam tekanan, ibadah dalam ketidaknyamanan. Bagaimana kita mau menyampaikan emosional kita kepada Tuhan gitu loh. Jadi itu kalau pandangan saya soal IMB. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya tentang bagaimana kan agama Kristen sendiri dan agama-agama lain mengeluarkan kayak Katolik, Konghucu, Hindu dan Buddha merupakan agama minoritas di Indonesia seperti itu. Bagaimana pendapatnya Mas? Ini dalam memandang Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, apakah Islam ini di Indonesia ini sebagai agama mayoritas telah menetapkan suatu bentuk toleransi seperti itu? Apakah masih terjadi suatu kerancuan seperti apakah masih terjadi suatu diskriminasi dalam suatu daerah? Apakah Islam ini masih bermasalah seperti itu? Menurut pandangan dari agama lain, Islam itu seperti apa sebagai agama mayoritas di Indonesia? Ya, sebenarnya kan kalau dalam Indonesia ada 6 agama dan agama yang sama mayoritas itu agama Muslim, agama Islam. Nah, kami yang dalam tanda kutip kaum mayoritas memandang Islam itu sebenarnya ialah mereka sebagai kaum yang sangat indah, kaum yang sebenarnya tidak berbeda jauh dari kami. Hanya memang perbedaannya itu terletak pada kuantitas. Kuantitas. Iya kan, jumlah. Kalaupun bicara kualitas, maka itu akan menjadi perdebatan panjang karena setiap penganut agama akan mempertahankan kualitas agamanya masing-masing. Tadi banyak sedikit tetap dia akan mempertahankan. Tapi kalau bicara kualitas, membicarakan kuantitas, itu yang menjadikan sebuah tanda kutip ya sebuah perbedaan yang sangat menonjol. Nah, kami memandang kaum Islam sebenarnya hampir sama seperti kami, dalam artian begini, ada kaum Islam ataupun kaum Kristen itu yang sebenarnya tidak satu komunitas tapi terbagi-bagi. Dan dalam konteks Indonesia kan ada kaum Muslim, ada Islam NU, Islam Muhammadiyah. Jadi tidak secara monoton kalau itu Islam semua satu. Nah, kami pun Kristen juga begitu kan, ada Katolik, ada Protestan. Nah, perbedaannya terletak pada dogmatika. Jadi kami memandang keindahan Muslim, begitupun Islam memandang kami juga ya sebenarnya sama. Jadi pengajaran kami yang membedakan semua. Jadi ketika kami melihat agama Islam sebagai agama yang mayoritas, itu tuh membuat kami ya satu sisi kami ya, kenapa dalam negara Indonesia ini kenapa jumlah kami tidak banyak ya, padahal kalau kita bicara histori, Belanda itu negara Kristen menjajah Indonesia sangat lama sekali ya kan, sekitar berapa ratus tahun, tapi kok tidak bisa banyak dalam tanda kutip tidak bisa membuat negara ini jadi sebuah negara yang ya kan, tetapi dia bisa berhasil memberikan beberapa daerah lah, jantung Kristen di daerah timur dan daerah barat. Tapi kok Islam kok bisa dalam waktu yang cepat saja bisa merambat seperti ini ya. Nah, jadi itu kayak satu sisi kayak kami memandang kok bagus sekali mereka punya cara kok dalam bahasa kami itu penginjilan, cara menjangkau jiwa ya kan. Kota mereka tuh di mana-mana di Indonesia tuh full. Nah, jadi itu kayak membuat kami iri, tapi satu sisi juga kami bersyukur bahwa dengan kehadiran Islam yang banyak seperti itu membuat kami orang Kristen juga termotivasi untuk ya menerima perbedaan, terus lebih daripada itu bisa memberikan yang pemahaman-pemahaman yang berbeda. Jadi pandangan kami tentang agama Muslim sebenarnya ya sangat-sangat baik, hanya saja yang kembali lagi agama ini kan produk masyarakat lah, legitimasi yang diberikan, tetapi oknum-oknumnya jadi agamanya tetap mulia, cuma oknum-oknumnya ini yang seringkali mempermasalahkan, yang membuat kegaduhan, yang membuat kericuhan. Ya saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, tapi kalau kita lihat fenomena 10 tahun terakhir Indonesia aja itu sudah cukup menjawab ya. Jadi kami pun tidak bisa memberikan komentar yang banyak, kami bisa memberikan komentar yang positif
kami menganggap itu sebagai keindahan. Tetapi kalau berbicara negatif, kami mau tunjukkan kepada Islam siapa, Islam yang mana, orang yang siapa, orang yang mana. Jadi kan itu ya berbeda. Jadi bagi kami orang Kristen indah, ya kan, sebagai agama yang terbanyak di konteks Indonesia, kami memandang sebagai indah. Tetapi ya indah pun tidak bisa menjamin bahwa dalam oknum-oknumnya itu bisa melakukan sesuatu yang indah. Tetap ada banyak sekali diskriminasi, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, dan ya itu saya katakan kalau kita lihat 10 tahun terakhir histori ya banyak sekali dengan pengurusan IMB itu banyak sekali memang. Jadi gitu. Ya, jadi kembali lagi, kalau legitimasi agama itu produk yang mulia, itu produk yang efektif, yang bisa memberikan pemahaman secara intelektual, pemahaman secara moral, kognitif, normatif. Tetapi kita melihat bahwa di dalam agama pun juga ada kecenderungan untuk bisa menciptakan kegaduhan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya. Ya, jadi itu kira-kira gambaran kami memandang agama Islam. Jadi ada sisi positif, ada sisi di mana kami iri, tapi ada sisi di mana ya kami mungkin tidak sepenuhnya bisa sama seperti teman-teman Muslim. Jadi emang dalam pandangan agama lain itu emang Islam itu ternyata sudah baik seperti itu ya. Cuma hanya karena beberapa oknum dari kami sendiri yang membuat hal itu jadi buruk di hadapan bagi pandangan agama lain seperti itu, seperti dalam kurang menghargai seperti itu, apakah dalam bertoleransi itu kurang baik, seperti apa. Jadi memunculkan suatu apa pandangan, jadi kok Islam itu seperti itu ya. Kalau misalnya beberapa oknum melakukan suatu hal seperti itu ya. Kemudian tentang adanya 5 agama di Indonesia ini ya, adanya agama di Indonesia ini kan sering menjadi kendala bahwa setiap agama itu mengklaim bahwa beberapa orang mengklaim bahwa agamanya itu paling benar seperti itu, sehingga terjadi beberapa kerenggangan sosial atau beberapa suatu yaitu kerenggangan sosial. Jadi masyarakat itu kurang bertoleransi, kurang menghargai satu sama lain seperti itu. Jadi agama ini paling benar seperti itu. Dalam Islam sendiri juga padahal sudah di dalam kitab kami sendiri Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa ada satu ayat yang menjelaskan bahwa agamaku, agamamu seperti itu. Dalam Islam sendiri kita menjelaskan itu, tapi tetap ada beberapa oknum yang seperti itu yang telah bahwa Islam ini agama benar seperti itu. Apakah dalam agama lain juga ada yang seperti itu? Jadi bagaimana tanggapannya? Bagaimana cara solusinya biar kita itu bisa lebih saling menghargai lagi dalam konteks seperti ini, yang lebih meyakini agama sendiri lebih baik seperti agama lain. Ya, kembali lagi ya, saya bilang tadi kalau agama dipandang dari secara kualitas itu tuh akan menciptakan sebuah pertahanan masing-masing. Nah, berlanjut daripada kerangka itu, kita melihat bahwa setiap orang akan mempertahankan kebenaran, setiap orang mempertahankan paham dogmatika yang diajarkan, ya kan, sampai mulai dari dogmatika yang mungkin masih bisa masuk akal sampai mungkin dogmatika yang tidak bisa masuk akal. Ya, dalam hal ini ya kita bisa melihat beberapa praktik teman-teman dari beberapa agama yang bisa rela mati atau bisa rela mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan agama. Memang itu kalau dalam agamanya itu dipandang mulia, tetapi kalau dia dipandang dari agama lain itu belum tentu mulia, tetapi mungkin itu diklaim bahwa itu pandangan yang sia-sia. Nah, lebih lanjut daripada itu, kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau kerenggangan sosial, nah itu kembali lagi paham-paham yang ada itu. Jadi ya paham-paham yang sudah tercipta mungkin dari kita kecil sampai kita besar, itu akan membuat otak kita bahwa melihat orang lain yang bukan sekaum dengan kita itu akan menjadi lawan, akan menjadi musuh, atau orang yang tidak perlu dihargai, atau mungkin kalau dia orang kaum mayoritas.
atau mungkin kalau dia terlalu mayoritas ya sehingga dia bisa melakukan yang semena-mena. Semena-mena. Jadi orang seperti harus dibenci, dibasmi atau seperti Iya. melakukan tindakan-tindakan penindasan. Nah, Mm. tetapi terlepas daripada dogmatika ya, hal-hal yang membuat terjadi kesenjangan itulah isu-isu politik. Iya, Jadi isu politik. agama dipakai untuk menjadi motor, untuk menjadi sebuah kendaraan Iya. Oke. untuk bisa memberikan tekanan publik, Iya. bisa memberikan sebuah ancaman, ya kan? Jadi terlepas daripada isu-isu agama, jadi kayak membuat orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan dalam kaum mayoritas maupun minoritas itu akan merasa terancam. Kemudian kerenggangan sosial itu bisa saja karena isu ekonomi, Iya. karena kekurangan, Mm. karena merasa dia membutuhkan sehingga dia bisa menghalalkan apa saja. Dan yang lebih penting itu yang berikutnya itu isu-isu tentang bagaimana etnis. Jadi Iya. seakan-akan kayak agama ini itu, agama satu ini harus benar-benar diklaim bahwa pengikutnya harus satu etnis ini. Iya. Kayak contoh kayak mungkin agama Konghucu, jadi kayak seakan-akan etnisnya harus masih etnis Tionghoa. Iya, itu yang Padahal kan dalam konteks Indonesia ya bisa saja orang-orang yang pribumi, orang-orang yang Indonesia itu bisa Iya. masuk dalam pemilihan. Tapi kerenggangan sosial bisa tercipta karena isu-isu itu. Jadi kayak kita melihat bahwa dari sisi kualitas itu tuh akan menjadi sebuah kebanggaan masing-masing, tetapi Iya. menjadi sebuah tolak ukur yang bisa menciptakan kerenggangan sosial. Iya. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan menjadi sebuah proses praktik yang panjang. Jadi kalau yang paling menonjol sekarang adalah bagaimana isu politik Iya, isu yang politik mendekati sekarang. tahun-tahun politik ini, semua tahun depan mau pemilihan presiden. Pilpres, iya. Kita lihat bagaimana agama dipakai, ya kan? Bagaimana para pasangan calon maupun para calon-calon anggota legislatif itu turun ke daerah-daerah. Kalau kita lihat fenomena di berita sekarang Iya, kan masuk banyak. di pondok Media pesantren, sosial. masuk Iya, di gereja, masuk Iya. di uskup. Pokoknya kan ya semua itu demi mencari suara kan. Jadi Suara, iya. jadi secara tidak langsung tuh kayak kok kayak gitu ya, mereka demi mencari panggung, mereka harus masuk ke sana. Harus masuk. Nah, kalau bagaimana orang-orang yang di desa-desa pedalaman melihat, ya kan, sosok yang mereka kagumi, tetapi sosok itu hanya menciptakan kerenggangan sosial. Sosok kita akan turun pada lingkup-lingkup komunitas, kalau komunitas agama, komunitas masyarakat yang bisa memberikan dampak yang besar buat dia. Sedangkan kalau itu kayak contoh kerenggangan contoh. sosial ini. Kemudian yang kedua yang seperti saya jelaskan tadi, baik isu ekonomi, jadi ya mungkin ya calon-calon orang-orang yang bisa memperoleh kekuasaan dengan agama, dia mungkin akan memberikan kontribusi, mungkin dia memberikan sedikit sumbangan kepada orang-orang karena dia tahu orang itu membutuhkan dan dia mengetahui bahwa ketika dia memberikan pasti ada feedback balik ke dia. Jadi kayak itu kan sejatinya menciptakan kerenggangan sosial. Jadi dalam paham saya itu ada tiga hal yang tadi itu. Jadi bagaimana isu agama, isu politik, dan isu etnis. Jadi ya kadang-kadang kan kita juga kan rasa lucu kan kalau kita melihat bahwa orang Madura sejak orang Kristen ya, harusnya orang Madura itu jadi Islam. orang Islam. Dan dalam paham kami orang Maluku, paham. kenapa orang bilang kenapa dulunya orang tahu Maluku itu provinsi Kristen? Ya, provinsi Kristen Karena seperti itu benar-benar dimenangkan oleh Belanda itu. Iya, benar benar. Ya kan? Tetapi kok sekarang kok kalau orang bicara Islam yang Kristen di Maluku tuh sudah 50-50 sudah setara. Hanya butuh beberapa tahun yang belakangan aja udah bisa tercipta. Suatu Itu aja menurut saya. Oh, berarti kan emang dalam segi tadi ya, saya melihat dalam segi etnis seperti itu ya, tadi harus orang Konghucu harus sama Cina seperti itu. Orang Islam kalau orang Madura itu sama Islam seperti itu. Padahal di undang-undang sendiri pasal 29 ayat 1 atau 2 itu dia menjelaskan bahwa apa berkeyakinan itu dibebaskan bagi setiap warga negara seperti itu kan. Undang-undang sendiri sudah menjelaskan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama apapun seperti itu, mau agama Islam, mau agama Kristen, mau agama Hindu, seperti itu sangat bebas. Kemudian Indonesia ini kan luas, Mas. Kemudian dalam setiap daerah itu ada suatu yang dominasi, seperti kayak dalam setiap agama kayak di
kayak di daerah Madura dominasi Islam, kemudian di Bali itu dominasi Hindu, kemudian di Maluku daerah-daerah timur kan dominasi Kristen seperti itu. Nah, bagaimana praktek toleransi di sana itu seperti apa? Apakah ada budaya toleransi di sana seperti suatu kegiatan apa, dalam mengadakan suatu acara apa seperti itu, apa suatu adat pertemuan apa, mengadakan suatu pertemuan rutin setiap tahun apa, mengadakan suatu perjanjian di suatu itu apa seperti itu dalam bentuk toleransi. Ya, berbicara tentang toleransi dalam konteks Indonesia yang lebih spesifik kepada perbedaan di mana kaum Kristen kaum Muslim bersatu atau bertempat, saya mengambil contoh yang paling konkret ialah Maluku. Praktek toleransi itu menurut saya sudah sangat 1000%, dalam artian bahwa hal ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah ditanamkan dari para leluhur kami pada zaman dulu sebelum modern seperti ini. Itu para leluhur kami sudah mengikat sebuah ritual, mengikat sebuah kepercayaan yang tidak bisa terlepaskan atau tidak bisa dipisahkan sampai sekarang ini. Nah, dalam lebih lanjutnya itu spesifik kami yang punya konsep pela dengan gandong. Pela itu tuh kayak semacam hubungan darah. Dan gandong itu hubungan keluarga. Jadi pada cerita dahulu di orang tua kami itu, dalam satu keluarga itu bisa mempunyai pela dan gandong. Dalam artian begini, jika satu rumah itu dia mempunyai, sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak, maka itu dia akan dipastikan bahwa di antara ketiga anak itu pasti akan ada satu Islam atau 2 Kristen atau dua Muslim satu Kristen. Sehingga konsep seperti itu sudah tertanam dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi di dalam konteks Maluku, di mana ada kaum Muslim, itu tuh secara de facto itu dia mempunyai saudara kandung yang Kristen. Jadi praktik toleransi itu tuh sudah ada zaman dulu, dan itu sampai sekarang dan sampai dunia kiamat pun itu tidak akan pernah terlepas. Jadi toleransi itu sudah ada dari sejarah itu. Jadi kayak dalam pertemuan kami pun, ketika kami tahu bahwa contoh kayak saya punya daerah, kayak saya punya daerah di sini, saya punya daerah kayak di Salatiga, saya punya hubungan saudara, hubungan kandung itu dengan Jogja. Ketika saya ketemu dengan orang Jogja, walaupun saya Kristen atau saya orang Jogjanya Muslim, itu dengan secara tidak langsung kami klop. Karena sudah terekam dalam memori kolektif kami bahwa inilah saudara kami, ini saudara kandung kami, serahin kami. Tidak perlu agamanya apa, tetapi historis yang ditanamkan oleh orang leluhur itu harus tertanam sampai sekarang. Dan konsep toleransi itu yang ada di Maluku sampai sekarang ini tidak akan bisa punah, karena itu sudah merupakan sumpah leluhur, sumpah nenek moyang yang tidak bisa lagi dipisahkan. Dan konsep ini akan berakhir ketika mungkin dunia akan kiamat. Jadi itu contoh toleransi yang paling konkret. Jadi kalau saya tidak tahu kalau yang tempat-tempat lain, tapi saya mengambil dari konteks daerah kami tinggal di Maluku. Jadi ya benar-benar itu mutlak. Hanya maut yang bisa memisahkan, dan hari penghakiman lah yang bisa mengakhiri konsep toleransi orang Maluku. Jadi penjelasannya ini sangat bagus sekali. Saya baru tahu kalau ada konsep kayak yang apa, Pela dan gandong. Tanya sangat si temanmu itu, dia akan jelaskan. Bagus banget. Saya berarti walaupun misalnya satu keluarga, walaupun beda daerah, apabila bertemu maka akan terikat dalam suatu ikatan keluarga, seperti bisa juga ikatan darah seperti itu. Dalam Jawa ini kalau misalnya dalam di definisi Jawa sendiri aja masih banyak terjadi suatu apa, memandangan suatu pandangan yang apa, dalam memandang mungkin dalam Jawa memang ada gereja Kristen Jawa seperti itu ya, seperti itu Mbak. Itu juga udah bagus dalam bentuk toleransi dalam agama dan budaya, seperti itu benar-benar menjadi satu. Dari penjelasannya kakaknya tadi udah menjelaskan bahwa toleransi itu suatu yang sangat dibutuhkan di Indonesia ini, karena Indonesia ini suatu negara majemuk, banyak agama, banyak suku, banyak etnis,
dan seperti itu juga. Yang juga dalam beberapa segi tadi dalam pandangannya kakaknya, dalam segi agama yang pertama yang tadi tentang penjelasan agama, kemudian yang kedua dalam segi politik bagaimana mempengaruhi seperti itu ya. Yang ketiga dalam segi etnis, bagaimana itu bisa mempengaruhi toleransi beragama di Indonesia itu. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Novian sudah menjelaskan secara penuh bagaimana pendapatnya tentang toleransi dalam beragama di Indonesia ini. Apakah bagaimana pendapatnya tentang Islam, bagaimana pendapatnya tentang pandangannya tentang Islam, bagaimana batasan-batasan toleransi, bagaimana toleransi dalam pandangan agama dan seperti itu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Mas sudah membantu kami dalam tugas ini juga ya, dalam mengundang. Ya mungkin ini sekian dari kami ya. Selamat siang, salam toleransi.